bicara tentang tahun baru Hijriah, yang perlu kita hadirkan adalah semangat untuk mengangkat, mengagungkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, yang sering disebut dengan syiar. Terlepas dari bicara esensi, biarpun hakikatnya adalah esensi, hakikat, isinya apa? Iya, betul. Isi adalah sangat pribadi. Seorang mukmin yang patuh, seorang mukmin yang taat, seorang mukmin yang takwa, seorang mukmin yang akan, tapi ada sesuatu yang punya maslahat, kemaslahatan luas, yaitu gebiar. Gebiar yang indah, gebiar yang menarik sesuai dengan petunjuk baginda Nabi, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Hijriah, jika sejarah penetapan tahun baru Hijriah ini kan kegundahan kaum muslimin waktu itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, karena mereka merasa tanggal tahunnya itu kok sama dengan orang di luar Islam. Maka dicetuskanlah untuk membuat satu tanggal yang berbeda. Dan inilah pesan yang harus kita fahami, bahwasanya kita membuat sesuatu yang khas untuk kaum muslimin dan mengangkat syiar yang khas untuk kaum muslimin, itu penting sekali. Jika ada orang di sana non muslim, mereka merayakan tahun-tahun baru mereka, ya itu sah, hak mereka. Akan tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok kadang kita ikut-ikutan, tapi di saat kita punya sesuatu sendiri kita tidak bisa mengagungkan syiar tersebut. Maka dari itu kami ingin ajak kepedulian dengan Islam, itu iman. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam lah. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, kecuali kalau ada orang sudah tidak yakin dengan Islam, berarti kan keluar dari iman. Saya yakin Islam paling indah dong. Bukan sekedar yakin, kita bisa membuktikan secara ilmu, secara amal. Ya, saya banyak amal salah, saya banyak dosa, mungkin banyak nyakiti orang. Akan tapi secara ilmu, Islam adalah indah. Sebagai agama, Islam indah. Dan semua yang ada dalam Islam dirindukan oleh semua manusia, biarpun bukan orang Islam. Contohnya di dalam Islam menghargai tetangga, bagaimana anak harus berbakti pada orang tua mendidik anak dengan benar, kemudian menjauhkan dengki, benci, dendam, memaafkan segala macam yang ada di dalam Islam. Semua orang yang berakal dan punya hati itu senang. Maka ini harus kita yakini bahwa Islam adalah istimewa. Nah, selagi Islam itu adalah istimewa, tentunya harus yakin yang datang dari Islam semua indah. Dimulai dari sosok seorang manusia yang sangat maksimal dalam menjalankan Islam, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi Islam kita yakini, mohon maaf, selagi kita meyakini Islam bukan berarti kita merendahkan agama lain, karena agama lain pun sangat berhak untuk menyatakan agamanya terbaik, karena harus begitu keyakinan harus seperti membangun keyakinan. Ada mungkin orang Hindu, Buddha, Nasrani, Kristen, mereka meyakini agamanya paling benar, ya sah dong, keimanan begitu. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, ya Islam dong. Jadi meyakini agama itu penting, dan yakin tuh yakin dengan kesadaran akal kita hingga tertanam di hati kita, itu keyakinan, bukan ikut-ikutan. Ini di dalam Islam segala keindahan dan pelaksana Islam yang sejati, yang maksimal adalah baginda Nabi. Dan siapapun yang berusaha mendekat mengikuti cara hidup Nabi, maka semakin dekat kepada Islam. Bukan sekedar sesuatu yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi sebagai wahyu, akan tapi juga kebiasaan Nabi pun harus kita yakini itu kebiasaan terbaik. Biarpun kita orang Jawa misalnya, kalau ada sesuatu yang jadi kebiasaan Nabi dan itu sudah menjadi tradisi Arab, kita tidak melihat sisi Arabnya, tapi ini adalah ada urusan dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, termasuk ini tahun Hijriah ini dihubungkan dengan siapa coba? Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan istilah hijrah Nabi. Biarpun hijrah Nabi kan bukan di Muharram ya, tapi tahun baru Hijriah ya. Ini disebutkan, ini disambungkan dengan Nabi. Maka di saat ini pun kita harus menyadari kalau syiar ini perlu kita besarkan, kita angkat di kampung-kampung Anda. Ini bukan buat hari raya baru. Seperti sebagian orang itu dari kaum muslimin sendiri kadang juga ada yang aneh, menganggap kayak gini membuat hari raya baru dan sebagainya, Isra Mi'raj hari raya baru. Oh enggak, hari raya hanya ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi kalau kita melaksanakan Isra Mi'raj itu ingin mengingatkan kembali kepada manusia bahwa ini peristiwa penting yang kita harus tahu, dan isinya apa, hasilnya apa, harus gitu. Termasuk dengan tahun baru Hijriah kita besarkan, ini adalah punya makna. Dan jangan dikatakan kita meniru di luar Islam. Oh tidak, karena memang ini hari tahun baru buat kita, dan kita harus agungkan, kita angkat syiar. Dan tanyakan diri Anda sendiri, wahai orang yang beriman, Anda ini siapa kira-kira? Kalau ternyata di saat tahun baru Hijriah datang Anda tidak tergerak untuk meramaikan, akan tapi tiba-tiba Anda berbondong-bondong merampaikan tahun baru Masehi, Anda ini siapa kira-kira? Di mana kerinduan Anda untuk mengangkat syiar agama Islam? Kita tidak merendahkan mereka orang non-muslim yang merayakan tahun baru Masehi. Oh enggak ada perendahan di sini. Hanya kami bertanya, Anda ini seorang muslim, kalaupun tidak mau gebiar yang besar, Anda harus membuat sesuatu, makan bersama dengan anak-anak yang menyenangkan dan seterusnya, kegembiraan yang halal dan seterusnya. Jadi ini kami harap bahasanya tahun baru Hijriah harus kita angkat syiarnya setinggi-tingginya, seluas-luasnya, rasa dan seremah-maraknya. Kemudian juga sebagai kita jadikan satu momen penting ya. Kita kan harus punya saat-saat untuk introspeksi diri ya. Jadi dalam keseharian kita harus ada introspeksi diri. Di tengah malam waktu tahajud kita mengingat kesalahan kita, kemudian kita merencanakan esok hari kayak apa. Itu adalah sifatnya introspeksi harian. Mungkin ada introspeksi mingguan, ada introspeksi bulanan. Nah, sekaligus ini besok ini munajat Muharram kita laksanakan untuk membuat satu introspeksi tahunan sifatnya, dan juga bagaimana merencanakan di tahun yang akan datang agar tahun ini betul-betul tahun depan ini menjadi tahun istimewa untuk kita, tahun kejayaan, tahun kemuliaan, tahun keberuntungan, tahun ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi intinya bagaimana kita peduli kepada syiar ini. Tanyakan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak peduli, lalu apa yang ada di hati Anda saat itu? Ini ada urusan dengan Nabi loh ya. Kenapa Anda tidak tergerak hati Anda, tidak tergugah hati Anda? Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, kepada Islam, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan agama yang diridhai oleh Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.